Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita melakukan setting pada activity di LMS dalam rangka pertemuan tatap muka online, di mana pertemuan tersebut dijadikan sebagai syarat untuk dikatakan hadir atau komplit dalam perkuliahan online. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem di Selo, kehadiran didefinisikan berdasarkan completion. Nah, setting ini bisa diterapkan ketika kita mengembangkan konten di CDS atau mendelivery perkuliahan reguler di LMS, atau kita juga bisa melakukan setting completion tersebut ketika memberikan sertifikasi online di MOOC. Setelah login ke dalam LMS dan masuk ke dalam mata kuliah kelas yang diampu, berikut adalah pertemuan minggu ketiga dengan materi pengantar manajemen risiko. Nah, untuk dikatakan hadir ke dalam minggu pertemuan ketiga ini, mahasiswa dipersyaratkan untuk menyelesaikan dua aktivitas wajib, yaitu hadir di pertemuan tatap muka online, ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan tugas presentasi. Nah, berikutnya kita akan coba setting sebuah pertemuan tatap muka online sebagai syarat, salah satu syarat mahasiswa dikatakan hadir pada minggu 3. Untuk menambahkan activity, kita klik Add Activity or Resources. Kemudian tatap muka online itu adalah sebagai sebuah activity. Kita pilih activity. Dan kemudian kita pilih chat karena kita manfaatkan sebuah link tatap muka online yang akan kita taruh di dalam activity chat. Kita masuk ke edit setting untuk activity, tempat kita taruhkan link tatap muka online. Pertama kita beri nama activity sesuai dengan pertemuannya. Di sini saya kasih nama link tatap muka online minggu 3. Kita gunakan Google Meet. Kemudian kita beri deskripsi. Di sini saya memberikan deskripsi bahwa mahasiswa silahkan klik link untuk kelas tatap muka online-nya dari gambar di bawah ini. Jadi saya sebelumnya sudah membuat gambar. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi terkait kapan pertemuan tatap muka online-nya sesuai jadwal perkuliahan dan pengkondisian diusahakan mahasiswa menggunakan akun yang sudah kita tentukan. Kemudian masuk melalui LMS untuk tercatat dalam presensi kehadiran. Nah, kita tidak menaruh link di sini agar mahasiswa tidak mengklik linknya langsung. Namun mahasiswa harus masuk ke activity terlebih dahulu untuk terekam ke dalam presensi. Nah, caranya artinya linknya kita bungkus. Jadi kita bungkus linknya ini dengan menggunakan gambar ini. Kita klik yang simbol link, ya. Nah, jadi kita masukkan link ke dalam URL ini. Nah, jadi kita bisa ke settingan schedule yang sudah kita atur tatap muka online-nya. Ini saya menggunakan Google Meet. Kita klik agendanya, kemudian di sini ada copy link. Kita copy, kemudian balik ke activity tadi, kemudian kita paste. Di linknya sudah ada di sini, dan kalau diklik gambarnya, nanti akan muncul jendela baru. Jadi ini kita aktifkan, open in new window, kemudian create link. Jadi linknya sudah kita bungkus ke dalam gambar. Nah, maksudnya adalah, jadi ketika mahasiswa mengakses LMS, nah mahasiswa tidak mengklik linknya, tapi mahasiswa harus mengklik activity-nya terlebih dahulu. Nah, mengklik activity berarti mahasiswa akan tercatat hadir, dan barulah mahasiswa mengklik link pertemuan tatap muka online. Settingan berikutnya yang akan kita buat adalah untuk menerapkan aturan bahwa mahasiswa untuk dikatakan hadir harus mengklik activity yang telah dibuat. Kemudian aturan kedua bahwa mahasiswa hanya bisa mengklik activity itu 30 menit sebelum kuliah dimulai, dan terakhir adalah 30 menit setelah perkuliahan berjalan. Jadi ada durasi 1 jam untuk mengakses activity sebelum kuliah sampai setelah
dalam periode perkuliahan berjalan paling terlambat adalah 30 menit. Untuk menerapkan kedua aturan itu, kita masuk ke edit setting terhadap activity yang sudah dibuat untuk melakukan perkuliahan tatap muka online. Aturan pertama, itu kita setting di activity completion, bahwa mahasiswa show activity as complete when condition are met, yaitu mahasiswa harus view, artinya harus mengklik activity. Jadi ini adalah implementasi dari aturan pertama. Kemudian aturan kedua, kita batasi bahwa activity ini hanya bisa diakses 30 menit sebelum kuliah dimulai. Berarti ini kita add restriction. Batasannya adalah batasan waktu, berarti kita pilih date. Nah, jadi student must. Nah, jadi ini harus mengakses dari tanggal 10, gitu ya, karena kuliahnya tanggal 10 November. Kemudian waktunya adalah jam 13 perkuliahannya. Kita mundurkan 30 menit sebelum, berarti 12.30. Oke. Nah, ini adalah waktu mulai bisa diakses activity-nya. Kemudian terakhir adalah 30 menit setelah perkuliahan berjalan. Berarti kita add restriction, kita tambahkan date lagi. Nah, ini date until, bukan from ya. Jadi ini until, kita pilih until. Jadi dari jam 12.30 sampai tanggal 10 November, nah, jamnya adalah 13.30. Nah, ini adalah implementasi aturan kedua bahwa mahasiswa hanya bisa mengakses activity perkuliahan online-nya 30 menit sebelum kuliah mulai, dan 30 menit setelah perkuliahan berjalan. Selebihnya mahasiswa tidak bisa mengakses. Kemudian kita save and return to course, dan kemudian di sini kita bisa lihat bahwa di layar mahasiswa nanti bahwa activity ini bisa diakses setelah tanggal 10 12.30, itu artinya 30 menit sebelum kuliah dimulai, dan akan berakhir sebelum 1.30. Jadi bisa terlambat dari 30 menit. Demikian tutorial tentang bagaimana menambahkan aktiviti tatap muka online yang dilengkapi dengan aturan bahwa mahasiswa harus mengklik aktivitinya untuk dikatakan hadir. Kemudian proses klik activity itu ada dalam batasan waktu tertentu, sehingga mahasiswa tidak semaunya mengklik activity untuk dikatakan hadir, namun hanya dalam batas periode perkuliahan yang ditoleransi. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video tutorial yang lain.